Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya? Sudah beristirahat dengan cukup semalam? Ya, puji syukur pada Tuhan kita dapat hadir di rumah pemujaan Tuhan pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Zakarias, Gembala Sidang dari GKU Cibitung. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, selamat datang dan selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tuduhkan hati kita menenangkan pikiran kita dan mengarahkan diri kita bagi Allah yang perkasa tatkala kita memasuki hadiratnya yang kudus. Mari kita bersaat teduh. Marilah kita bangkit dan berdiri. Kita menyambut firman Tuhan. Mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Amsal 29 ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Indah harinya
Pengakuan dosa. Marilah kita sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku kepada Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Tertolong oleh
Bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Demikian sabda Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat, kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Perjumpaan kami dengan Tuhan dan sesama Tuhan perkenan. Dan dalam perjumpaan ini kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan karuniakan kepada kami semua keredahan hati. Hati yang mau mendengar, hati yang mau diajar, dan hati yang mau diubah. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan mengurapi kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Amin. Jemaat, saya undang berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tema di seluruh GKO
1 minggu sebelum pentahbisan serentak para penatua di seluruh GKO dari Purbatua sampai Merauke adalah taat dan tunduk, bentuk tertinggi dari menghormati pemimpin rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman yang sangat menjunjung kebebasan pribadi dan keunggulan pribadi sekarang ini, kata taat, kata tunduk bukan hal yang populer. Bagi anak-anak, bahasanya adalah seorang yang gampang sekali taat dan tunduk pada pemimpinnya itu cupu, bukan sesuatu yang keren. Kalau bisa melawan, kalau bisa memberontak, kalau bisa menyanggah, itu baru keren. Sementara Ibrani 13 ayat 17 berbicara tentang sesuatu yang lain. Banyak orang mau menghormati pemimpin, tetapi tidak mau diatur. Banyak orang mau mendengar nasihat, tetapi tidak mau diarahkan. Bahkan dalam kehidupan bergereja, tidak sedikit orang menganggap bahwa penghormatan terhadap pemimpin rohani mereka adalah cukup ditunjukkan dengan kesopanan dan kata-kata yang baik, atau minimal bisa mengurus kehidupannya dengan baik, kesejahteraannya dengan baik. Namun saudara, kita harus sadar bahwa seseorang dapat saja menghormati pemimpin rohaninya dengan kata-kata yang sopan, tapi dalam fakta mereka menolak nasihatnya. Seorang dapat memuji khotbah gembalanya, tetapi mengabaikan arahannya. Seseorang dapat menghargai jabatannya, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh mau dibimbing. Karena itu, ukuran penghormatan menurut Alkitab ternyata berbeda dengan urutan penghormatan yang dibuat oleh manusia dalam kategori gereja. Alkitab tidak menilai penghormatan terutama dari apa yang kita katakan kepada pemimpin rohani, melainkan dari bagaimana kita merespons kepemimpinan rohani yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita. Pemimpin rohani yang mungkin saya maksudkan di sini bisa yang pertama-tama adalah gembala, saudara. Pemimpin rohani juga nanti minggu depan ada penahbisan majelis, mereka juga adalah pemimpin rohani. Pemimpin rohani juga masuk dalam kategori para pria. Sehingga kalau berbicara tentang pemimpin, mungkin saya hanya ngomong hari ini menyinggung soal gembala, tapi nanti diterjemahkanlah. Kalau dibahas satu-satu, untuk membahas yang satu ininya cukup panjang, apalagi harus dibahas. Jadi diterjemahkanlah. Kalau nanti saya bersikap ke gembala saya gimana? Saya bersikap ke penatua saya bagaimana? Saya bersikap ke pria dalam rumah itu bagaimana? Pria dalam rumah maksudnya bapak-bapak. Mungkin ketika saya mau bilang begini, ada yang sudah langsung bilang, yakin Pak, kami disuruh menghormati bapak-bapak yang ada dalam rumah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar meletakkan sesuatu pada porsinya. Kalau sesuatu kelihatan tidak ideal, di gereja itulah tempat bukan meletakkan kesinisan terhadap yang belum terjadi. Gereja menjadi tempat di mana kita belajar dan bebenah. Kalau belum terjadi di rumah saya, kalau belum terjadi di gereja saya, ini bukan saatnya kita sinis. Inilah saatnya kita mengoreksi diri kita sendiri. Kenapa penghormatan terhadap kepemimpinan mulai dari rumah, kepenatuaan, kegembalaan sering terjadi di mana-mana mengalami apa yang disebut dengan kerusakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi perhatian penulis Ibrani ketika ia berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Dan melalui ayat ini, saudara-saudara, kita diajak untuk melihat
bahwa penghormatan kepada pemimpin rohani bukan soal persoalan sikap hormat, melainkan menyangkut respons hati kita terhadap bimbingan rohani yang Tuhan berikan melalui mereka. Ada beberapa alasan mengapa kita harus menghormati. Sebab orang sekarang kalau disuruh hormat, apa pasalnya? Kalau zaman dulu hormat tak bertanya apa pasal. Sekarang apa pasalnya? Izinkanlah saya akan memberi jawabnya. Kalau agak panjang, ya karena ditanya apa pasalnya. Dan tidak mungkin saya hanya memberikan 1 atau 2, minimal 9. Tidak sampai 9. Tapi cukup banyak, cukup. Pelajaran pertama, mengapa kita harus tunduk dan taat pada pemimpin rohani kita di dalam gereja? Karena taat dan tunduk adalah respon yang diminta Tuhan, bukan yang diminta oleh pemimpin rohani itu. Dan itulah respon yang seharusnya. Tadi saya di jalan, saya bilang sama istri saya, aduh khotbah hari ini berat. Kenapa? Untung para pendeta tidak berkhotbah di jemaatnya masing-masing. Sebab kalau berkhotbah di jemaat masing-masing terkesan kita sedang membela-bela diri atau sedang mencari-cari hormat begitu. Baguslah sinode tukar kami semua, sehingga kalau saya di sini ngomong amanlah saya. Ya, Ibu Pendeta Iren di mana? Itu juga amanlah beliau. Ya. Pelajaran pertama, kita tunduk karena itu respon yang seharusnya dan itu yang diminta Tuhan. Menarik saudara bahwa penulis tidak berkata hormatilah mereka, tapi penulis berkata tunduklah, taatilah. Kata hormat belum tentu mau tunduk, kata hormat belum tentu mau taat. Maka Alkitab berkata dengan jelas, tunduklah, taatlah, bukan hormatlah. Di sini penghormatan bukan terutama soal menyapa dengan hormat. Saya sudah ulang 3 kali. Bukan soal memberikan gelar, memuji-muji pemimpin, atau sekedar menunjukkan sopan santun dalam menyapa. Ingatlah bahwa bentuk penghormatan tertinggi umat adalah bersedia diarahkan, bersedia untuk diajar. Seseorang jemaat bisa bertindak sangat sopan kepada gembalanya, tetapi ternyata dia tidak pernah mau dinasihati. Prinsipnya, menghormati pemimpin rohani bukan pertama-tama soal cara dan kata-kata, tetapi kesiapan untuk mau dibimbing. Bagaimana Pak penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Jadilah umat yang mau menerima teguran kalau melakukan kesalahan. Karena kadang-kadang susah juga sih. Galakan yang ditegur daripada yang menegur. Kalau pendetanya galak, dibilang apa? Pendeta itu galak ya. Tapi giliran pendetanya sabar, jemaatnya bilang, pendetanya nggak tegas. Apalagi menghadapi umat yang susah dibilangin. Berulang-ulang disampaikan, tidak berubah-ubah juga. Jadilah umat yang mau menerima teguran. Jadilah umat yang mau menerima pengajaran. Jadilah umat yang mau diarahkan kehidupan rohaninya. Jadilah umat yang tidak selalu merasa diri paling benar. Kalau pemimpin, kan dia harus memimpin. Kalau gembala, dia harus menuntun. Jadi jangan hanya beri label kepada para pemimpin, dan jangan hanya beri label kepada para gembala. Cuman label, tapi faktanya kita yang ngatur diri sendiri. Bu Gem, Pak Gem, itu singkatan ya. Bu Gem, Pak Gem, ya. Maksudnya apa? Enggak, harusnya bilang lengkap, gembala. Karena dia mau taatnya separuh, Bu Gem, Pak Gem. Ya, oh ada istilah GS ya Pak? Oh GS. Ya, GS, gembala sidang.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran kedua, mengapa kita harus tunduk dan taat pada pemimpin rohani? Nah, ini udah mulai berat nih. Karena pemimpin rohani memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Perkataan firman Tuhan, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa. Inilah alasan utama mengapa jemaat dipanggil untuk taat. Bukan karena pemimpin lebih pintar, bukan karena pemimpin lebih suci, bukan karena pemimpin lebih tinggi kedudukannya, melainkan karena mereka memikul sebuah tanggung jawab rohani yang tidak ringan. Kata berjaga-jaga dalam istilah aslinya menggambarkan seseorang yang tetap terbangun ketika orang lain sedang tertidur. Gembala tidak menjaga gedung gereja, gembala menjaga jiwa-jiwa. Ketika dia lihat ada yang mulai menyimpang, terus dia datang, panggil empat mata dan dia tegur, janganlah begitu. Kalau dia tidak tegur, nanti Tuhan yang tegur gembala itu. Tapi ya, saya harus akui, kadang-kadang banyak gembala tutup mulut. Karena apa? Kalau buka mulut akan meresikokan dirinya. Kalau saya memilih tetap buka mulut, walaupun saya tahu resikonya sangat tidak enak. Lebih baik tidak enak sekarang ini daripada nanti akan dituntut dari Tuhan. Hai Daniel, aku tempatkan kamu di sana. Mengapa orang-orang itu tidak kamu tegur? Mengapa orang-orang itu tidak kamu ingatkan? Kamu hanya cari aman. Kamu hidup di sana. Kamu dibiayai oleh umat. Kamu dikasih fasilitas oleh umat. Kamu hanya memenuhi panggilan khotbah dan jadwal. Tapi ada yang melanggar. Kamu tidak tegur. Berat, oi, tanggung jawabnya. Tapi juga sudah ditegur juga, tidak mau dengar. Seorang pemimpin rohani yang sejati itu mendoakan jemaatnya. Gembala mendoakan jemaatnya, itu pasti. Para penatua, majelis mendoakan jemaatnya juga harus. Kalau dia tidak bisa mendoakan segitu banyaknya, kalau dia diberi tugas untuk memimpin di wilayah-wilayah tertentu, maka orang-orang itulah yang tiap hari ada di dalam doanya. Tuhan, jangan biarkan jiwa mereka mengalami kehancuran, gangguan atau kerusakan. Jangan cuma doakan semoga mereka cepat sembuh, pekerjaannya aman. Itu pekerjaan doa standar itu. Ya. Kalau pimpin ibadah saya tanya apa pokok doanya Bapak Ibu? Kesehatan Pak. Harusnya yang paling utama bukan hanya kesehatan. Kalau kesehatan itu kita doain ya, tapi tugas menjaga kesehatan itu tugasnya puskesmas dan rumah sakit. Tugas pendeta itu jiwanya. Maka dia diajari oleh kita makanan jiwa. Apa itu makanan jiwa? Inilah makanan jiwa. Bukankah Yesus berkata, manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari apa? Dari apa? Dari apa? Dari apa? Tugas gembala ini. Tugas para penatua. Karena tugas penatua disebutkan bersama-sama dengan gembala menyampaikan firman Tuhan. Pemimpin rohani menjaga sesuatu yang paling berharga, yaitu jiwa manusia. Kalau dia tegur kita, jangan bilang dia kurang kerjaan.
Kalau dia nasihati kita, jangan terganggu, karena mungkin teguran dan nasihat itu kurang enak didengar. Tapi itulah tugasnya. Kalau kepingin mau menjadi seorang pendeta yang hanya di mimbar, khotbah, dan khotbahnya jangan nyerempet-nyerempet Pak, demi kedamaian dan ketentraman. Saya percaya, hanya gembala upahan yang mau seperti itu. Tapi gembala yang sejati, dia nggak akan pakai tedeng aling-aling. Dia pakai mimbar ini bukan untuk mengemas situasi, bukan untuk mengelus-ngelus dosa. Dia hantam dengan sangat tegas dan keras. Itu gembala yang benar. Jemaat seringkali hanya melihat khotbah yang disampaikannya, keputusan yang dibuatnya, jadwal-jadwal yang padat, pelayanan-pelayanan yang terlihat, pendapat-pendapatnya dalam pertemuan-pertemuan, pengajaran-pengajarannya dalam pembinaan. Itu yang kita lihat. Tetapi jemaat tidak pernah melihat dan mendengar doa yang dipanjatkannya secara pribadi, diam-diam. Pergumulan yang harus ditanggungnya. Kalau orang tanya sama saya, Pak Pendeta, rambut putih ini kenapa Pak? Bukan karena nggak disemir. Kadang-kadang saya tidur dengan permasalahan yang ada di kepala saya, bukan masalah saya. Tetapi memikirkan, ini bagaimana ya ini jemaat ya. Tapi saya punya rekan doa, yaitu istri saya. Sehingga kami memutuskan setiap jam 11 malam kami punya waktu untuk berdoa khusus buat majelis, khusus buat umat yang bermasalah. Kalau yang tidak bermasalah di jam yang lain, khusus yang bermasalah. Supaya kami bisa tidur dengan sangat tenang. Sebab kalau tidak, dipikirin terus. Kita tidak pernah melihat tanggung jawab yang dipikul oleh pemimpin rohani. Kita juga tidak pernah tahu teguran-teguran yang telah ia sampaikan secara pribadi kepada orang-orang yang terkadang sulit diingatkan. Kita juga tidak pernah tahu ada resiko-resiko yang akan diambilnya. Karena itu saudara, ketaatan kita harus lahir dari sebuah kesadaran bahwa pemimpin kita sedang mengemban sebuah tugas yang sangat berat yang Tuhan percayakan kepadanya, bukan karena semata-mata orang itu ditempatkan sinode di tengah-tengah kita. Saya kebetulan hari ini bawa vokal grup, namanya vokal grup Banisman, singkatan dari Batak, Nias, dan Manado. Lalu Bapak kan bukan, ya tinggal pilih saja saya masuk di yang mana. Ya, karena memang sejarahnya vokal grup Banisman ini adalah vokal grup yang awalnya dibentuk oleh teman-teman dari Batak, Nias, dan Manado. Tapi entah kenapa yang Timor ikut masuk. Kalau mau ditambah Banisman, jadi nggak bagus, tambah ti nggak usah lah. Sebab kalau tambah ti jadi antimo nanti. Nanti mereka akan bernyanyi, yang mereka nyanyikan adalah pergumulan seorang pelayan. Mungkin lagu itu bisa diterjemahkan dalam konteks tertentu untuk pengertian lain, tapi kami hari ini mau menyanyikan itu sebagai doa seorang pelayan yang ada di dalam tempat yang tersembunyi. Baik lagu pertama maupun lagu yang kedua merupakan doa seorang pelayan. Dan pelajaran ketiga hari ini, mengapa kita harus tunduk dan taat pada pemimpin rohani. Karena baik pemimpin rohani maupun saudara-saudara sama-sama akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Yang memberi pertanggungjawaban itu bukanlah hanya para pemimpin, tapi juga umat. Dan ini bagian yang sangat penting. Karena ayat ini justru membatasi kuasa pemimpin. Karena pemimpin memang bukan penguasa mutlak. Ia sendiri berada di bawah otoritasnya Allah.
Kelak ia juga akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Soal apa? Soal pengajarannya. Soal apa? Soal keputusannya. Soal apa? Soal pengembalaannya. Soal apa? Soal pengaruhnya terhadap jemaat. Jadi Ibrani 13 ayat 17, kalau istilah di bank, itu bukan cek kosong bagi pemimpin untuk dapat menuntut ketaatan yang tanpa batas. Ketaatan jemaat dan kepemimpinan gembala sama-sama berada di bawah penghakiman Allah. Karena itu pemimpin harus rendah hati dan benar-benar serius dalam pengembalaannya, karena dia bukan memberi laporan ke sinode, tapi dia memberi laporan kepada Allah. Jemaat juga harus menghargai pemimpinnya, karena mereka juga memikul tanggung jawab yang serius di hadapan Allah. Pelajaran keempat. Bapak kok makin lari makin banyak ya? Jadi ini 9. Enggak, percaya deh, enggak sampai 9, 10. Mengapa kita harus tunduk dan taat pada pemimpin rohani kita? Karena ketaatan yang sehat menghasilkan sukacita bersama. Alkitab berkata tadi dalam ayat yang ke-17 tadi, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Kan gak seru kalau pemimpin rohani di sini mau menjalani segala sesuatu, baru mau jalan gak semangat aku. Kenapa? Udah tahu ada beginilah, ada begitulah. Sangat menarik jika penulis Ibrani memperhatikan juga kondisi hati dari para pemimpin bila umat tidak menaati apa yang diajarkannya, bila umat tidak mau mendengar apa yang disampaikannya. Ayat yang kita baca hari ini tidak hanya berbicara tentang tugas mereka, tetapi juga berbicara tentang sukacita sekaligus kesedihan yang menyertai tugas para pemimpin. Seringkali jemaat melihat hasil pelayanan seorang pemimpin, tetapi tidak melihat kan apa pergumulan di baliknya, apa usaha yang sedang dia kerjakan di balik itu. Mereka mendengar khotbah yang disampaikan, tapi mereka tidak mendengar doa-doa yang dinaikkan dan bagaimana mereka menyusun materi itu sedemikian rupa. Mereka melihat keputusan yang diambil, tapi mereka tidak melihat air mata, kecemasan, dan pergumulan yang mendahuluinya. Karena itu, ketika seorang pemimpin rohani melayani dengan sukacita, sesungguhnya seluruh jemaat ikut menikmati berkatnya. Sebaliknya, ketika pelayan harus dijalankan dengan keluh kesah karena terus-menerus menghadapi penolakan, sikap keras hati, atau ketidaktaatan, maka sesuatu yang indah dalam kehidupan gereja perlahan-lahan mulai hilang. Tapi kan Pak, para pelayan itu kan mesti tangguh. Bagian ini saya kutip tadi. Bagian yang akan saya sampaikan ini saya kutip tadi. Saya lemparkan ke tengah-tengah grup pendeta. Ini pergumulan kita semua. Apa bunyinya? Tentu sukacita seorang pemimpin rohani tidak boleh bergantung sepenuhnya pada respons jemaat. Ia tetap harus setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Namun Alkitab sendiri mengakui bahwa jemaat dapat menjadi sumber sukacita atau sumber duka cita bagi para pemimpin. Karena itu betapa indahnya ketika seorang gembala dapat berkata, melayani jemaat ini adalah sukacita terbesar. Dan betapa menyedihkannya ketika seorang pemimpin harus mengembalakan dengan hati yang terus-menerus luka. Gembala bisa luka, bisa. Kadang-kadang mereka harus membalut badan ini, luka di badan ini. Orang yang menembak dengan kata-kata yang tidak hormat, bersikap yang tidak sopan,
atau melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, dia ucap begini. Gembala sebenarnya punya ruang untuk membalasnya. Apa tuh? Ini. Tapi dia memilih membalut hatinya, tetap menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Dia tidak memakai mimbar ini untuk menembak sana, menembak sini, menembak situ, menembak sana. Luka, ya, luka. Maka ada pesan saya kepada rekan-rekan pelayanan. Teman-teman, kalau luka sama jemaat jangan lama-lama. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa dengan orang itu, kita juga yang ngurus. Kalau kamu masih lama marahnya, kamu akan abaikan orang itu. Karena itu, marahlah karena kita manusia. Tapi jangan lama-lama. Kenapa? Mereka umat yang mesti kita urus. Terluka bisa, jangan lama-lama. Kadang-kadang orang yang melukai kita, habis melukai ngomong sembarangan saja, terus salaman, ya salaman aja, dia pura-pura gak ada. Ya Pak Pendeta jangan baper, dia lupa. Kata-kata yang diucapkan, dilontarkan ke siapa saja, itu pasti akan menimbulkan luka. Makanya doa-doa para pelayan itu yang paling real, bisa dengan tidak lagi ada kata-kata di situ. Dia tahu Tuhan mengawasinya, Tuhan mengawasi hatinya, Tuhan mengasihi bibir mulutnya, sehingga ketika ia dilukai, dia cuma bilang, aku marah Tuhan, aku kecewa Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan aku mengucapkan kata-kata yang tidak pas. Ampuni saya Tuhan kalau hari ini saya marah. Tolong saya supaya ketika saya tampil, saya tidak membawa kepahitan ini dalam semua arena. Berapa banyak yang tahu itu, tapi terus melukai. Karena itu ketaatan dan ketundukan bukan hanya menolong pekerjaan seorang pemimpin, tetapi juga menciptakan suasana rohani yang sehat, di mana pengembalaan dilakukan dengan sukacita dan jemaat dapat bertumbuh di dalamnya. Sehingga saudara tidak heran kalau penulis Ibrani menambahkan, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu kalau mereka mengerjakannya dengan penuh keluh kesah. Maka yang paling dirugikan pada akhirnya bukan pemimpin itu sendiri, melainkan jemaat itu sendiri. Sebab tidak ada gereja yang bertumbuh sehat ketika hubungan antara gembala dan domba dipenuhi ketegangan, dipenuhi kecurigaan, dipenuhi perlawanan. Jadi kalau tidak nyaman dengan pemimpin rohani, ajak bicara. Jangan berkomplot sana sini. Lalu ada bahkan gereja yang hanya demi sebuah pendapat, mereka bikin itu tanda tangan. Pak Pendeta, Ibu Pendeta, ini semua jemaat menyatakan ini. Mereka berpikir kebenaran itu selalu kuantitatif, berdasarkan jumlah terbanyak. Hati-hati, bisa saja dia seorang diri, tapi dia tidak salah. Karena Yesus pernah diadili oleh orang bilang Vox Populi, Vox Dei, suara massa adalah suara Allah. Hari itu bukan tuh, yang diadili adalah Allah sendiri di dalam Yesus. Sekian banyak orang dan tidak ada satupun yang memihak Yesus. Bahkan yang mengadili yang bernama Pilatus itu, ketika Yesus berkata soal kebenaran, dia malah bertanya, apakah itu kebenaran? Jadi saudara-saudara, jangan kita berbicara mengenai jumlah, tapi lihat apakah para pemimpin rohani ini berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, berjalan di atas ketetapan-ketetapan yang sudah disepakati. Penting bagi kita untuk melihat itu.
Ketika kedua-duanya berjalan dengan baik, antara jemaat dan gembalanya, antara jemaat dengan penatua-penatuanya, maka sukacita para pemimpin yang mengerjakan segala sesuatu justru akan jadi berkat buat umat sekalian. Karena itu mari sadari satu hal. Kita sebagai anggota jemaat bisa jadi sumber sukacita bagi pelayan, atau justru menjadi sumber duka cita atau sumber beban bagi pelayan dan sumber yang tidak perlu sebenarnya, yang membuat harusnya kita melayani menggunakan semua ketetapan firman untuk menjangkau jiwa, habis waktunya hanya untuk mengurusi persoalan-persoalan di sini. Dan setiap kita merayakan ulang tahun, masih ada di situ Ustaz ya? Masih ya? 49. Setiap kita merayakan ulang tahun, pernahkah kita berkata, sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti ini? Diteruskan enggak ya? Diterusin aja. Yang terakhir, mengapa kita harus tunduk dan taat pada pemimpin rohani kita di dalam gereja? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah saya sebutkan tadi, karena artinya hal-hal tersebut membawa kebaikan dan keuntungan buat jemaat itu sendiri. Sebab hal itu akan membawa keuntungan bagimu. Jadi yang pertama, manfaat utama dari ketaatan dan ketundukan jemaat bukan untuk pemimpin, tapi untuk jemaat itu sendiri. Karena penulis kitab Ibrani tidak berkata supaya pemimpinmu lebih nyaman, tapi kalimatnya adalah supaya kamu sendiri memperoleh keuntungan. Artinya Tuhan memberikan pemimpin rohani demi pertumbuhan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya Ibrani 13 ayat 17 tidak hanya berbicara tentang pemimpin rohani. Ayat ini sesungguhnya sedang berbicara tentang sikap kita, sikap hati kita terhadap Allah sendiri. Sebab seringkali masalah terbesar bukanlah soal tidak ada yang memimpin dan tidak ada yang membimbing kita, melainkan karena tidak adanya kerendahan hati untuk dibimbing. Kita ingin Tuhan berbicara kepada kita, tetapi kita sering tidak selalu mau mendengar suaranya melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk mengembalakan kita. Tentu, di mana-mana pemimpin rohani tidak ada yang sempurna. Mereka tetap manusia yang bisa saja salah dan bisa memiliki keterbatasan. Namun, ketika mereka dengan setia mengajar, menasihati, menjaga jiwa, mendoakan orang-orang yang dipercayakan kepada mereka, maka pertanyaannya bukan lagi, apakah pemimpin saya layak ditaati? Tapi pertanyaannya adalah, apakah saya memiliki hati yang mau diajar? Mau memiliki hati yang mau dibimbing? Bahkan mau memiliki hati untuk ditegur bila saya melakukan kesalahan. Karena itu, menghormati pemimpin rohani bukan pertama-tama soal sikap kepada manusia, melainkan cermin sikap kita kepada Allah yang telah mengutus dan mempercayakan para pemimpin rohani itu di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi Yesus kuserahkan. Pada Dia ku terpaku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Badisman dari GKU Cibitung. Dipersilakan. Oh, saya baca ini. Saya baca ini. Oke.
Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pujiannya dari GKO Cibitung. Tuhan Yesus memberkati persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar. Tolonglah kami semua menjadi pribadi-pribadi yang mengaminkan firman Tuhan, bukan hanya dengan kata, dengan rasa, tapi juga dengan tindakan. Biarlah GKO Depok 1 menjadi tempat Ibrani 13 ayat 17 terjadi. Seorang gembala yang bertanggung jawab, seorang para pemimpin rohani yang menjaga jiwa dan jiwa-jiwa yang bersedia digembalakan. Biarlah ada hal-hal yang terus luar biasa menjadi terobosan di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Bapa, di kesempatan 21 Juni 2026 ini kami berdoa untuk 10 keluarga yang menjadi pokok doa kami saat ini. Kami berdoa untuk keluarga Saudari Gracela Edviori, keluarga Bapak Hilen Sitompul, keluarga Ibu Apriani Meldawati Sihite, keluarga Bapak Jevialdo de Baptista, keluarga Bapak Dr. Levi Febrian Simanjuntak, keluarga Bapak Abraham Ferdinand Luther Sipasulta, keluarga Bapak Ariando Kevin Agusto, keluarga Ibu Rahyuni, keluarga Ibu Yuliana Wohon, dan keluarga Ibu Yosefin Hetarihon Suwarno. Kasih setia Tuhan yang luar biasa mengawali ke-10 keluarga ini. Apabila mereka ada dalam berbagai macam pergumulan, maka kami percaya Allah bersama-sama dengan keluarga ini. Karena kami meyakini penuh, bila Yesus ada di tengah-tengah keluarga, maka keluarga-keluarga yang kami doakan ini akan berbahagia, akan bersukacita. Kalaupun mereka menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, bersama dengan Yesus mereka punya banyak jalan keluar. Mereka juga punya kekuatan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Dan biarlah keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang menggenapi Ibrani 13 ayat 17. Keluarga-keluarga yang mau dibimbing, keluarga-keluarga yang mau digembalakan, keluarga-keluarga yang mengalami sukacita karena memiliki kerendahan hati untuk diajari, untuk diarahkan ke arah yang benar oleh para pemimpin rohani. Karena itu kami berdoa untuk Gembala Sidang Ibu Pendeta Iren bersama dengan keluarga. Tuhan memampukan hamba-Mu, sanggupkan dia karena Allah semata-mata. Demikian juga seluruh penatua beserta dengan keluarga, Tuhan juga memampukan anak-anak-Mu. Hari ini periode 2021
2026 dari kepenatuaan kami sebentar lagi akan berakhir, diganti dengan periode yang baru. Karena itu, di kesempatan yang akan datang, kiranya Tuhan menolong peneguhan calon penatua GKO Depok 1 berlangsung dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam kasih setia Tuhan yang luar biasa Allah bekerja. Kami berdoa juga dalam kesempatan ini Tuhan, untuk anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, mereka yang mendambakan keturunan, ibu yang sedang mengandung, dan anak-anak yang meninggalkan Tuhan. Tuhan menjamah mereka semua. Berbagai kebutuhan dari jemaat Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa juga untuk pos pelayanan Dalung Bali supaya semakin bertumbuh. Hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang ada di sana diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Sinode GKO, kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga untuk bangsa, negara, dan kota Depok. Tuhan menolong para pemimpin kami, baik di kota Depok, di Indonesia. Tuhan menolong. Kami berdoa menyerahkan mereka yang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Lemimatur Nipsi Haloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Bapak Tukiar, Ibu Siti Sudarsih Tukiar, Ibu Yosefin Hetarihon Suwarno, Bapak Jakonius Marwanaya, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika Marwanaya, dan Bapak Mulyadi Manulang, Saudara Rego Jeremia Tameon, Bapak Mahardin Gultom, Ibu Madonna Mei Utami Nababan, Ibu Tugilah Umarianto, dan Saudari Jocelyn Adinda Kristi Frabudi. Tuhan menjamah mereka yang sakit, memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat mereka yang berulang tahun, Saudari Marta Anelita Laisina, Gideon Michael Mose, Ibu Yunita Hilda Dilawati, Bapak Herbert Simon Piai, Saudari Manjali Garium, Saudari Dinar Iriani Pardede, Saudara Gracia Fide Kristiani Haurisa, Bapak Jalu Tomo Diso, Ibu Dorce Iren Pati, Saudara Orlando Yohanes Pati, Ibu Tirsa Elda Untani Nusi, dan Ibu Yosina Nomleni. Kasih setia Tuhan menyertai anak-anak-Mu, dan biarlah dalam pertambahan usia mereka semakin bijak dengan belajar takut akan Tuhan, sehingga hidup mereka tidak pernah sia-sia, hidup yang terus-menerus diberkati Tuhan, dan hidup yang memberkati. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Margareta Suci Sudarmi, keluarga Ibu Penatua Saryuni Sudibyo, keluarga Bapak Ruslan Yudiseno, keluarga Saudari Shirley Carolina Reni Tetelekta, keluarga Bapak Pit Amos Watileti, keluarga Ibu Supartina Makatipu, keluarga Ibu Sudarwati, keluarga Ibu Marcelina Yusmina Luzikoi, dan keluarga Bapak Sukamto, dan keluarga Bapak Sugito. Kami percaya Allah memberkati keluarga-keluarga ini juga. Dalam kasih dan rahmat Tuhan yang besar, mereka mendapat bagian yang terindah dari rencana Allah dalam hidup mereka. Kami menyerahkan suku Panesak yang tinggal di pedalaman Sumatera Selatan. Kami berdoa Tuhan memberikan mujizat-Mu, mengirimkan gereja-gereja yang berada di lokasi-lokasi terdekat untuk menjadi alat pemberita kebenaran, sehingga mereka boleh menerima Kristus. Kami serahkan seluruhnya apa yang menjadi pergumulan kami hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Tuhan menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 12, sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
Mari kita mengucapkan dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian, ada sedikit warta dari Panitia Kebaktian Padang. Bagi jemaat dalam acara Kebaktian Padang kemarin dapat mengambil hadiah setelah ibadah ini. Yang pertama, juara lomba kategori dewasa campuran, juara 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, juara lomba kategori lansia, juara 1, 2, dan 3. Dan yang ketiga untuk door prize 5 orang. Demikian warta dari Panitia Kebaktian Padang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita.